di surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu, karena kami dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah ya Bapa. Biar Engkau berkati acara ini, ibadah ini dari awal sampai akhir nanti, biar kami bisa fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati juga yang nanti akan membawakan firman, yang hari ini akan melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya nonton Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Amin. Oke, tapi sebelum ibadah hari ini dimulai, aku mau minta kita buat ngelingkar dulu nih. Jadi boleh kursinya dibentuk lingkaran sesuai jumlah kita di sini. Oke, let's go. Tapi kursinya boleh agak dipisah dulu, jadi dibagi dua. Di sini ada berapa orang? Ada 3, 4, 5 nih. Ganjil ya? Bang Janar, nanti kan ada games, Bang Janar mau ikutan? Ganjil nih soalnya. Oke, mantap. Oke, masih semangat teman-teman semua? Oke. Nah, siapa yang nyuruh duduk? Ayo, bangkit berdiri ya teman-teman. Kita mau angkat pujian. Degirangkanku. Maaf Bang mendadak. Tahu semua kan teman-teman lagunya? Oke. Yuk. Lanjut ke lagu berikutnya. Aku kayaknya di sini baru ngeliat muka baru nih. Boleh perkenalan dulu dong Kak? Dari mana tahunya dari siapa? Oke, shalom. Kencang. Perkenalkan nama saya Febri. Boleh dipanggil Febri. Dari Tiranus, Marina. Selamat datang Kak Febri di Youth GKKD Cibogor. Oke, kita lanjut aja ya. Tapi sebentar aku mau ngitung dulu jumlah kita ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bang Johan mau ikut main Bang?
Sudah 3. Berarti ayo Bang Janer. Nah, sebelumnya aku pengen nyampur dulu nih. Jadi gak 4 laki-laki 4 cewek tapi digabung. Berarti gimana nih? 2 cowok 2 cewek, 2 cowok 2 cewek juga. Sok, boleh ditentuin dulu. Gambreng. Apa nih hasilnya? Pimpalayu gambar 3. Dibagi kanan kiri. Oke, boleh lebih menjorok ke kanan, ke kiri ya. Oke. Nah, kali ini aku ada games tapi kita tetap memuji Tuhan. Nah, gamesnya adalah kita akan bernyanyi lagu rohani sesuai abjad dari A sampai Z. Tapi aku bakalan tapi gak akan aku sebutin seluruh hurufnya. Yang bakal aku sebutin itu cuma beberapa ya. Jadi nanti pas di pertengahan lagu aku bakal sebutin abjadnya. Jadi nanti kelompok yang belum nyanyi nih itu bisa mikirin nanti kita nyanyi lagu apa ya guys, kayak gitu. Oke, contoh lagunya itu langsung jadi akustik nih Bang. Iya, oke. Contoh misalnya nanti aku sebutin huruf D. Nanti D. Nah, terus nanti D. Dodol. Nah, nanti Livi, aku sama teman kelompok aku itu nyari dulu nih kira-kira apa ya. Oh udah ketemu, gini lagunya di kiri kau ada, kayak gitu. Jadi gak harus dari awal lagu tapi pertengahan atau di lirik manapun tuh gak apa-apa, yang penting sesuai abjad. Paham semuanya? Oke. Sama-sama, jadi kerjasama gitu. Oke, udah siap semua? Oke, dari aku dulu ya. Tadi D. Tua gapa, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun. Huruf I kelompok Bang Janer. Dan engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesusku. Aku hitung-hitungan sampai 10, kalau gagal nanti kena hukuman. Yesus, bukanlah sedih. Nama itu menghiburmu, karena saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Namanya suka surga yang bakal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja.
kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. L. Haleluya. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam F. hidupku. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yeah. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Penonton diam, penonton. Pegang erat tanganku. Enggak ada sih lagunya sekarang. Hah? Pegang, gimana? Erat tanganku. Pegang erat 1-0 udah. tanganku. Percayalah Pada Tuhan. Oke, kelompok mengaspek kalah 1 poin. Kita bakal lanjut lagi. Dari aku dulu deh, hurufnya huruf Y. Yesus, kami sembah sebagai Raja.
Huruf R. Rohmu yang itu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jehovah. Z. Zakeus orang pendek. Ya. Sakeus orang pendek, kecil betul dia. Ia panjat pohon ara hendak melihat Yesus. Terus apa? Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita bakal ke lagu final, lagu terakhir. Jadi nanti rebut-rebutan aja. Oke. Gitu ya. Oke. Abjadnya adalah huruf cari dulu nih. Huruf apa ya? Huruf
suka-sukamu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu. Tapi tadi duluan Bang Janet. Ini udah kasih suka-suka kita. Ya, jangan dia rebutan ya, rebutan. Di sini nih. Oh, di sini. Satu mic aja, satu mic. Dua lah. Nah, jangan di sini dong. Nah. Manjain dikit Bang Asmen. Nah, biar sama, biar sama. Oke. Hurufnya adalah huruf G. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oke, karena yang kalah di sini adalah kelompok Bang Asmen. Jadi kelompok Bang Janer berhak untuk ngasih hukuman ke kelompok Bang Janer. Sifatnya harus hukuman kelompok. Iya. Suruh hafalin firman Tuhan aja. Nah gini aja hukumannya, nyanyi tapi harus nyambung. Misalnya lagunya estafet lagu. Nah, contoh lagu dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus pokok dan kita. Sambung. Enggak, bebas. Tapi ya itu tadi, setelah selesai yang pertama, yang keduanya, nextnya harus nyambungin ya. Nanti kalau salah lagi dihukum lagi. Terserah lagunya apa aja. Lagunya juga nggak apa-apa. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Selamanya. Nya apa nya? Yang pujang nyanyiin. Nya kan baru. Nya selamanya. Kau oh iya gue ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Dalam Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Na, 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 selamat
duduk lagi di tempatnya masing-masing. Kursinya boleh lebih dideketin lagi. Oke. Tadi kita udah seru-seruan bareng, udah sesi game. Nah sekarang kita mau ke sesi kesaksian. Kita mau bagi-bagi berkat Tuhan dalam kehidupan kita tuh ada apa aja. Boleh dimulai dari aku dulu deh. Nah kalau dari aku bersyukur karena sebenarnya shalom semuanya. Shalom. Oke. Dari aku sendiri bersyukur karena udah bagi rapot. Nilainya sebenarnya oke, cuma nggak oke gitu. Jadi di antara nilai yang oke ada yang nggak oke gitu. Nah kayak gitu, cuma bersyukur karena udah bagi rapot. Terus bersyukur juga kemarin bisa ketemu sama teman-teman, bisa latihan main musik bareng lagi. Paling itu sih kalau berkat dari Livi. Ada mic-nya ya. Shalom semuanya. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan bisa melewati minggu ini UTS di kampus. Walaupun masih ada beberapa tugas yang belum dikumpulkan, bersyukur bisa melewati dengan baik. Lalu biasanya kalau mungkin kalau di jalan gitu ya, kebanyakan orang kalau misalnya tertabrak atau menabrak atau salah jalan lain sebagainya pasti responnya marah atau apa gitu. Nah kemarin tuh saya ditabrak sama pick up dari belakang yang pas pulang dari Cimahi. Itu di jalan pas tanjakan ke Cianjuang, itu saya ditabrak. Nah pas dia tabrak saya, dia bilang, oh maaf Pak, ini tadi teman saya, ternyata temannya itu baru belajar bawa mobil. Nah, dia bilang, maaf Pak, tadi saya mau ngover gigi, cuman ini apa jadi laju mobilnya katanya gitu. Tapi untung motor nggak apa-apa kan. Terus saya lihat ini, ya bersyukurlah ya. Saya dalam hati bilang bersyukur saya orang Kristen jadi saya nggak marah. Jadi pas setelah itu pas saya senyum balik dengan mereka ikut sukacita juga gitu. Dan ya itu sih maksud saya lewat kesaksian ini adalah di mana kita di tengah masyarakat bisa menjadi berkat buat orang lain juga seperti itu. Itu aja. Shalom semuanya. Ya, aku bersyukur masih diberi kesehatan dan juga hari Jumat waktu itu ada ujian agama ya, puji Tuhannya juga dapat nilai yang bagus. Ya, Shalom semuanya. Aku bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa diberikan kesehatan, habis itu bisa merasakan atau ya mengalami pengalaman-pengalaman baru lah dalam hidup. Shalom semuanya. Jadi di sini aku mau bagi kesaksian. Senin kemarin aku habis operasi pencabutan gigi bungsu dan ini sama dokter yang beda. Jadi sebelumnya aku udah pernah ngecek sama dokter yang lain dan dia bilang kalau misalnya ini dicabut tuh bakal banyak komplikasi, bakal bisa baal seumur hidup. Pokoknya dia bilang ini sarafnya tuh bermasalah lah gitu. Terus akhirnya aku tuh memilih untuk tidak mencabut pada saat itu. Terus akhirnya 3 bulan kemudian aku baru memutuskan untuk aku pulang deh ke Bandung buat cabut gigi. Aku udah takut banget bakal yang kayak kata dokter baal seumur hidup atau kayak sarafnya kenapa gitu. Tapi ya gimana, kayak udah sakit gitu, nggak mungkin aku tuh nggak cabut ini. Terus pas udah hari H aku pencabutan, aku tuh memposisikan diriku tuh sebagai anak, karena gini, Tuhan itu kan Bapak, He's a Father. Dia mempresentasikan dirinya sebagai seorang Bapak, dan tiap aku berdoa sama Tuhan, aku tuh selalu memposisikan diriku sebagai anak. Jadi pas lagi operasi aku tuh bilang gini, itu dokternya lagi kayak gini kan, gitu-gitu. Terus Tuhan pegang tangan aku ya. Tuhan jangan tinggalin aku ya. Tuhan yang jadi dokternya ya. Walaupun dokternya dia, tapi Tuhan ya yang jadi dokternya. Tuhan juga yang operasi aku ya. Tuhan aku nggak mau sendiri, Tuhan temenin ya. Aku tuh kayak gitu terus
Terus pas dokter bilang udah beres, udah, aku kayak bener-bener nggak ngerasain sakit yang gimana tuh, enggak. Orang-orang dioperasi kayak abang kemarin operasi tuh sampai bengkak kayak bakpao gitu loh. Dan banyak juga orang yang setelah cabut gigi bungsu tuh kayak bengkak gitu, tapi aku nggak ngalamin itu. Aku ngerasa Tuhan bekerja dalam hidup aku. Terus juga aku mau share juga ya, ada ayat ini bagus banget dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bener, kita nggak boleh khawatir ya teman-teman, tapi kita harus menyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Kayak menurut aku tuh nggak masalah gitu loh kalau misalnya kita tuh doa ke Tuhan, kita kayak anak kecil, mau umur kita tuh seberapapun, Tuhan temenin aku ya, Tuhan sini, Tuhan, itu tuh kayak nggak apa-apa, Tuhan juga denger gitu, itu juga suatu doa. Terus setelah itu aku baik-baik aja, cuma aku tuh minum banyak obat antibiotik. Jadi sebelum aku operasi aku minum antibiotik, setelah operasi aku dikasih antibiotik juga dan obat segala macam. Kayaknya mungkin itu terlalu berat buat aku. Sampai akhirnya hari Jumat kemarin aku panas, aku sesek yang kayak aku tarik nafas full gitu, sakit banget. Sampai mami tuh bilang, Pi ini anaknya udah sekarat, Pi kayak gitu. Kemarin tuh, Pi tolong lah. Terus akhirnya papi tuh doa, papi doa sujud, papi minta tolong sama Tuhan, Tuhan sembuhin aku gitu. Aku ngelihat orang tua aku berdoa. Terus apa ya? Itu kenapa? Terus lagi-lagi aku tuh doa kayak anak kecil, Tuhan kiranya jangan Engkau tinggalkan aku, kiranya jangan sampai Engkau tidak memperhatikan aku, Tuhan lihat aku, Tuhan tolong aku cuma bisa ngomong kayak gitu. Terus aku tidur bangun kayak udah baik-baik aja gitu. Menurut aku itu juga Tuhan bekerja dalam hidup aku, ya itu suatu berkat juga. Terus yang ketiga, aku juga, kalian pasti dengar kan yang info keputusan decision makingnya Trump tentang ekonomi yang tax. Jujur aku tuh overthinking banget sama kondisi ekonomi kita. Sampai akhirnya aku tuh nemu ayat lagi kayak gini. Di Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terus Pengkhotbah 11. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama-sama baik. Jadi yang kita bisa lakukan di kondisi yang mencekam ini, kayak semua negara tuh merasakan itu, termasuk Indonesia ya. Kita cuma bisa berusaha menyerahkan semua pada Tuhan, terus bekerja pagi siang seperti yang Tuhan bilang, ya kan? Kita cuma bisa bekerja, berserah, pasti ntar Tuhan bekerja, gitu sih. Itu dari aku. Terima kasih. Oke, shalom semuanya. Ya kalau aku sih bersyukur sih, mengucap syukur karena dua atau 3 hari lalu itu aku sakit. Jadi aku punya asam lambung, riwayat asam lambung, dengan emang udah parah yang sampai dokter tuh bilang kamu jangan terlalu stres, jangan makan yang terlalu pedas, terlalu asam gitu. Karena memang di bagian lambungnya itu, di dindingnya itu emang udah ada luka gitu. Tapi 2 atau 3 hari lalu itu drop lah istilahnya, karena memang banyak banget pikiran, sampai yang mengeluh kepada Tuhan, bukan mengeluh, yang sampai datang kepada Tuhan itu udah bukan berdoa biasa lagi, tapi udah sampai nangis, udah nggak bisa ngomong lagi gitu. Tapi puji Tuhannya adalah Tuhan masih kasih kesempatan untuk pulih, untuk bisa datang ke gereja, karena memang
Aku bilang sama Tuhan, Tuhan masih panjang jalanku, aku pengen sembuh, pengen ke gereja gitu. Dan ternyata pas tadi malam itu udah enakan gitu. Jadi mengucap syukur aja sama Tuhan sih, karena ya Tuhan baik. Oke, baik, salam semuanya. Saya mau mengucap syukur sama Tuhan karena nanti malam jam 12 lewat itu tuh hari dimana aku lahir. Belum, besok, nanti malam ya. Terus ya itu bersyukur. Terus nanti di tanggal 15-nya itu bapak saya ulang tahun gitu. Jadi harapan saya sama doa saya di ulang tahun saya yang ke-23 itu ya saya pengen lihat bapak saya itu ya bapak saya belum terima Tuhan Yesus, jadi dia masih merokok gitulah kan, nggak pernah ke gereja. Jadi doain aja, dan nanti tanggal 15 itu aku pengen banget ngomong sama bapak gitu, terus berdoa supaya di usianya bapak yang bertambah 1 tahun itu ya Tuhan menjamah lah hatinya gitu, dan menjawab doa-doa aku yang sudah aku doain sejak lama. Terima kasih. Saya mau mengucapkan syukur karena di hari Jumat kemarin udah syukurnya tuh banget udah dibagi rapot. Sebelumnya kan saya sibuk dengan bikin rapot, terus ngolah nilai, itu sangat nguras energi lah gitu ya. Terus sering bergadang kan, kurang tidur gitu. Dan Tuhan tuh ngejaga gitu sampai sekarang nggak sakit, nggak apa, malahan makin sehat gitu. Terus ditambah lagi semuanya udah beres dan bisa berkumpul di sini aja. Bang Andi mau Bang? Kak Nurman nanti aja. Oke, benar banget teman-teman. Dari setiap kesaksian tadi kita belajar bahwa dalam apapun yang kita lakuin, entah itu tutur kata, pendidikan, belajar, kesehatan, ataupun waktu kita, harus kita kasih yang terbaik. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Itu yang tertulis di dalam Alkitab. Oke teman-teman, kita bakal naikin satu pujian ini, Betapa Bapa Sentuh Hatiku. Segala yang telah terjadi
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan. Dan kami boleh merasakan jemaat Tuhan. Dan kami sangat diberkati Tuhan oleh kesaksian-kesaksian yang saudara-saudari kami Tuhan Yesus yang disampaikan Tuhan Yesus yang membangun kami. Sementara Tuhan Yesus mereka membagi kesaksian Tuhan, kami dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur juga Tuhan, kami juga sudah memuji Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan kesaksian. Saatnya kami Tuhan akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan tolong kami, baik juga hamba-Mu, baik juga teman-teman kami yang lain juga Tuhan yang mendengarkan, Engkau yang memberkati kami, Engkau juga mengurapi kami semua supaya apa yang kami dengarkan siang ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan ya. Kita boleh udah di sini aja, biar enak semua, jangan terlalu dekat, biar lihat wajah-wajah yang cantik gitu. Ya, kesempatan ini saya mau ngapa firman Tuhan. Ntar dulu ya, saya lihat dulu apa aku biar jangan melenceng nanti terlalu lama. Judulnya selagi muda carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat seperti tadi kesaksian-kesaksian tadi, kita sungguh sangat diberkati ya. Kita hidup di dalam Tuhan sehingga kita boleh merasakan jamahan Tuhan. Saat Eplin tadi membagikan kesaksiannya, seperti itulah kita sama Bapak kita ya. Sebenarnya harus seperti itulah kita sama Tuhan, ngobrol gitu. Tapi di dalam kehidupan kita terkadang kita punya masalah langsung uring-uringan, benar enggak? Berdoa juga ke Tuhan kadang enggak fokus lagi gitu. Sebenarnya Tuhan itu mah dekat sama kita ya, seperti Bapak, seperti sama anak, seperti benar. Lihat, Tuhan tolong saya, Engkau dokter buat aku supaya aku tidak sakit ya. Tiba-tiba udah selesai. Karena apa? Fokusnya kepada Bapaknya, pergantungannya kepada Bapaknya. Jadi kan enggak kepada dokternya atau bagaimana nanti gigi saya sakit dicabut. Jadi enggak mikirinnya yang negatif-negatif gitu. Dia pikirannya fokus kepada Bapaknya. Sumber segala sesuatu apa yang memberikan kesehatan itu ya, sumber yang dia butuhkan ya Tuhan sendiri gitu loh. Sehingga Tuhan bekerja. Itu sungguh sangat luar biasa. Kalau kita memang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi enggak satu kebetulan ini masa muda kita mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena kita lihat ya, kita saat ini, hari ini adalah ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada waktu yang lewat, benar enggak? Karena kita mengambil keputusan mau jadi ikut Tuhan baru kita ada di sini. Jadi sekarang kita ini, hari ini ditentukan oleh hari kemarin. Enggak ada hari ini kalau enggak ada hari kemarin, benar enggak? Ya. Jadi itu kita di sini gimana saya bilangnya? Kita ada di sini sekarang. Untuk itu kenapa kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena kalau kita enggak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kita itu sudah jauh daripada Tuhan. Hidup kita enggak tenang seperti tadi, karena dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita bisa menikmati Tuhan. Jadi sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, dengan siapa kita bergaul sekarang, dengan apa yang kita lakukan sekarang, itu
menentukan masa depan kita. Itu menentukan masa depan kita. Jadi bukan berarti kita sebagai anak Tuhan gak bisa bergaul dengan orang-orang dunia ini. Benar gak? Karena tugas kita untuk melayani jiwa-jiwa, untuk bergabung. Tetapi satu, kalau kita bergabung dengan orang dunia ini, kita harus dulu punya kualitas, identitas kita sebagai anak Tuhan. Jangan kita bergabung dengan orang dunia ini, nanti kita terbawa, terperosok. Kalau bisa kita berteman, tapi kita lihat dulu teman kita itu, apakah teman kita itu membawa kita lebih baik ataupun tidak. Kalau kita tahu bahwa teman kita itu tidak membawa kebaikan buat kita, lebih baik kita batasi untuk bergaul. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, kalau dia nggak mau, kita pasti masuk nanti. Nah, satu contoh. Ada yang barisan sakit hati. Nah, sakit hati. Terus dia curhat kepada orang yang sakit hati. Yang sama-sama kecewa. Biasanya kan gitu ya. Ada orang yang sakit hati, kalau aku pun kecewa. Ya aku juga dikecewakan. Namanya kalau orang kecewa, kita ngobrol kepada kecewa terus kan. Jadi kita harus juga harus bisa memilih-milih pertemanan kita. Yang baik, mana yang membangun kita, mana yang tidak membangun kita. Terutama juga di dalam, maaf ya, memilih pasangan lah dulu ya. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Kak Claudia. Dia kan punya teman, di mana, maaf ya Kak, saya salut lihat dia. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Enggak Kak, saya lihat aku berteman dengan dia semakin jauh daripada Tuhan. Daripada saya jauh daripada Tuhan, mending saya lepaskan. Wis, dalam hati saya bangga gitu loh. Ya kan? Mending kita lambat. Asal tidak salah pilih. Bisa kita menikmati hari-hari. Itu untuk orang yang lagi mencari pasangan. Kalau kita yang sekolah juga sama seperti itu. Jadi yang sekarang supaya kita apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, marilah mulai sekarang kita bangun dengan baik. Kita bangun hidup kita untuk mencapai cita-cita kita itu. Supaya itu tercapai, tetapi tentunya seperti sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, coba kita lihat di sini. Untuk itu kalau seperti itu, kalau hubungan pergaulan kita sekarang ini, apa yang kita lakukan menentukan yang akan datang, berarti kita harus membangun hidup kita lebih baik lagi supaya cita-cita kita tercapai. Nah, ada di dalam firman Tuhan, coba siapa ingat seorang tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan masa mudanya. Dia masih muda sudah diangkat menjadi raja. Hayo. Umur 8 tahun dia sudah menjadi raja. Ya, Yosia. Kita lihat dulu ya. 2 Tawarikh 34. 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai 7. Minta tolong Bang Johan, lihat ya. Kita lihat dulu ini bagaimana dia ya. Yosua 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai 7. Yosia berumur 8 tahun
pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Lanjut. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ayat 3. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia memulai mencari Allah, Daud bapa leluhurnya. Dan tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Ayat 4, mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan di ayat 5-nya. Lanjut. Iya. Ia meremukkan dan apa itu? Menghancurkan tiang-tiang berhala. Lanjut. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ayat 6. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simon sampai ke kota-kota Naftali yang dimana telah menjadi reruntuhan. Ayat 7. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel sesudah ia kembali ke Yerusalem. Nah, kita lihat Joshua ini diangkat karena Josia ini diangkat sebagai raja umur 8 tahun. Coba kita pikirkan, umur 8 tahun taunya apa? Bermain kan? Tapi waktu diangkat dia jadi raja umur 8 tahun. Dan katanya selama 8 tahun dia menjadi raja, dia mencari Tuhan. Berarti umur 16. Umur 16 tahun. Terus 4 tahun kemudian dia semua menghancurkan pedupaan dan membawa, nanti kita lihat, membawa membawa seluruh, dia diangkat menjadi raja, membawa seluruh rakyatnya kepada Tuhan. Kalau Alkitab mencatat di ayat terakhir nanti mengatakan bahwa Yosia ini membawa semua rakyatnya kepada Tuhan dan selama hidupnya rakyatnya takut sama Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat kenapa Yosua bisa berhasil seperti itu? Karena apa? Karena dia mengambil sikap. Dia saat itu mungkin belum berpengalaman menjadi raja. Namanya 6 tahun kan. Nggak ada pengalaman menjadi raja. Dan ya namanya anak masih kecil. Dan mungkin belum punya prestasi yang bagus-bagus lah, enggak. Tetapi karena dia tahu bahwa dia enggak ada yang bisa diandalkannya, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Umur 8 tahun dia, berarti umur 16, dia mencari Tuhan. Setelah mencari Tuhan, apa yang dia dapatkan? Ya, itu ada suatu keberanian untuk menghancurkan semua berhala-berhala. Dan dia berhasil mengajak rakyatnya untuk berbalik kepada Tuhan. Dan selama hidupnya, di ayat terakhir mencatat bahwa selama hidupnya rakyatnya tetap mengikut Tuhan. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita. Nah, dia mencari Tuhan dan kita masih muda sekarang. Kenapa sih? Ada berapa poin supaya
bisa kita mencapai apa yang kita inginkan di dalam Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhannya. Pengkhotbah 2 Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, kita lihat di sini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi kita harus mengingat pencipta kita di masa muda kita. Lihat di sini katanya sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagi dalam. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang dalam hidup kita, benar enggak? Saya lihat di FB tiba-tiba masih baru tamat sidang, sudah meninggal. Tiba-tiba masih sudah meninggal, sudah masih muda. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi untuk besok hari dan apa yang terjadi yang akan datang dalam kita. Makanya kita selalu ingat pencipta, seperti tadi kan, dia mengingat terus, ingat pencipta, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada yang akan datang. Jadi untuk apa itu? Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa kita harus mengingat pencipta kita? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi seperti tadi. Tapi yang pasti kita tahu, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam Tuhan, di dalam pencipta itu kita menemukan keindahan, bahkan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Kita diberikan kekekalan, jadi keberanian, keteguhan iman gitu loh. Bahwa kita yakin bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam itu. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, benar kan? Kita kadang nggak tahu bagaimana, maksudnya saat kita menghadapi permasalahan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi setelah kita lewati, indah juga. Seperti kesaksian-kesaksian tadi yang sakit. Waktu sakit itu, aduh Tuhan, tapi disembuhkan Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu. Tuhan yang tahu semua. Makanya kita harus ingat pencipta kita selagi kita masih muda. Yang tua juga, tapi kita kan untuk masa depan kita, orang tua juga semua ya, harus kita juga. Tapi kita yang masih muda-muda ini. Supaya kita bisa nanti menjadi seperti apa yang kita rindu-rindukan bisa terjadi. Kedua, kita lihat firman-Nya juga di dalam Yeremia 29 ayat 11. Kenapa kita harus mengingat pencipta kita itu? Yeremia 29. Nah, ini ayat paling senang saya ya. Ayat pegangan kita semua ini kayak. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku. Tuhan mengetahui rancangan apa yang pada dia loh. Tentang kita semua, Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada dia tentang kita. Yaitu katanya apa? Firman Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan mengetahui rancangan Dia tentang kita, kenapa kita kadang kalau ada masalah
kita nggak datang kepada yang pembuat rancangan itu. Saya kalau punya masalah seperti itu, oh Tuhan kenapa ini ya? Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan apa yang ada pada aku. Tolong Tuhan, rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Tetap Tuhan tahu rancangan apa yang pada mengenai kita. Nggak pernah rancangan kecelakaan. Berarti kalau ada rancangan kecelakaan, itu dari Tuhan nggak? Jadi kita jangan berkata, Tuhan memberikan cobaan buat saya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat terhadap kita. Tapi Tuhan izinkan seperti mana Ayub kan. Diizinkan. Tapi Tuhan gak pernah memberikan cobaan buat kita. Gak pernah Tuhan mencobai kita. Tapi diizinkan. Jadi kalau Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada dia mengenai kita, ya kita datanglah kepada Tuhan karena dia tahu rancangan kita. Apa sekarang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Terkadang kita tidak mengerti seperti firman tadi, kita tidak tahu menyelami. Tetapi tetap kita harus mempunyai keyakinan dalam hati kita bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatu baik ya. Kejadian 1 ayat 25 coba kita lihat dulu. Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, semua Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala ternak dan segala binatang bumi. Allah melihat itu baik semuanya. Itu aja baik, apalagi kita kan. Binatang-binatang aja semua baik. Apalagi kita. Tuhan membuat segala sesuatu. Untuk itu kita selagi kita masih muda, marilah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dialah sumber segala sesuatu. Dialah pencipta. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang terjadi dalam itu. Dan dia tahu segalanya dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi kedua, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh ke Tuhan? Kita bisa bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, kita lihat firman Tuhannya di dalam kita lihat dulu ya. Supaya ada dasar, kita mempunyai dasar gitu loh untuk supaya tetap di dalam Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Amsal, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, didiklah orang muda, maksudnya firman Tuhan ini loh. Kalau kita dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, pada masa tuanya kita tidak akan menyimpang daripada jalannya Tuhan. Kita tetap di dalam jalannya Tuhan. Jadi nggak bisa terpengaruh oleh dunia ini. Kita lihat lagi 1 Korintus 15 ayat 33. Nah ini seperti tadi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang seperti tadi bilang tadi, jangan kita jadi sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus lihat siapa-siapa yang kita harus bergaul dengan baik. Karena kalau kita nggak bergaul dengan orang-orang yang baik, kita akan tabiat-tabiat kita yang buruk, yang baik menjadi, maaf ini seperti anak saya. Di rumah dia kita ajar dengan baik. Dan kalau siang hari dia kan di tempat adik saya. Di sana mereka warung. Terus di sebelah warung itu ada tukang parkir, kata-katanya suka indah, makanya jadi seperti itu, kata-katanya yang indah-indah keluar dari mulutnya. Karena apa? Karena yang didengarnya tiap hari, memang dia nggak bergaul, tapi didengarnya kata-kata yang tidak baik itu. Akhirnya kata-katanya seperti itu. Jadi kita harus memilah-milah yang mana kita harus berteman dengan baik, mana yang enggak. Karena nanti akan terkikis. Sudah kita bangun hidup kita dengan baik di rumah, dengan keluarga, tetapi setelah itu di luar jadinya apa? Bergaul dengan baik, akhirnya ke bawah-bawah, ya Joshua ya.
Puji Tuhan, untung aja Joshua ada di sini kan, bergaul dengan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Coba kalau Joshua nggak bergaul dengan kita di sini, bergaul dengan, ya udah di sana juga kan, nggak tahu lagi gimana kan, ya puji Tuhan kan. Ya itu maksudnya, supaya kita menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan tetap ya. Terus satu lagi kita lihat Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan suatu apapun. Nah, di sini katanya bagaimana? Kalau kita menghadapi pencobaan yang kita harus bersyukur, karena pencobaan itu buat ketekunan, supaya kita menjadi memperoleh buah yang matang dan menjadi sempurna dan utuh. Jadi pencobaan masalah yang dihadapi untuk membentuk kita untuk lebih dewasa di dalam Tuhan. Jadi tidak ada misalkan gini, tidak ada kedewasaan tanpa ada masalah. Jadi masalah-masalah yang kita alami itu untuk membentuk kita supaya kita lebih dewasa, lebih kuat imannya, dan kita menjadi sempurna ya. Dan ketiga, pertama tadi kita tidak harus mengingat Tuhan dalam masa muda kita. Kedua, kita harus diberikan diberikan keteguhan, ada dasar yang kita pegang supaya kita tetap dalam Tuhan. Ketiga, kita harus menjaga hidup kita tetap bersih di hadapan Tuhan ya. Kita lihat Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Nah, ini untuk menjaga hidup kita supaya tetap bersih di hadapan Tuhan dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Marilah kita baca firman Tuhan dengan baik setiap hari, karena dengan kita membaca firman Tuhan, nanti segala kelemahan-kelemahan kita jadi terkikis sedikit demi sedikit. Saat kita baca firman Tuhan, oh iya firman Tuhan, langsung kita berdoa ya, kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Nah seperti si Evelyn lagi tadi, apa-apa dia dipikirkannya tentang, sampai aku salut banget sampai dunia ini dipikirkannya, coba yang keputusan Donald Trump juga dipikirkannya. Nah, tapi diingatkan Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada. Itu gunanya kita berfirman Tuhan. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, kita harus datang kepada Tuhan. Jadi firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi kita. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita sebagai orang muda, marilah kita baca firman Tuhan dengan baik dan benar. Supaya itu menjaga kehidupan kita, bisa mempertahankan hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kita enggak sempurna ya, jatuh bangun, tetapi kalau ada firman yang meneguhkan, menguatkan kita, kita boleh jadi semakin kuat di dalam Tuhan. Kita ayat terakhir kita lihat Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tapi lihat nih, siapa orang yang bertahan sampai kesudahannya sampai selamat. Jadi kita harus bertahan sampai kesudahannya, kita hidup dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini, selagi kita muda, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti bagaimana kita lihat Yosua, masih umur 8 tahun, Yosia, masih umur 8 tahun diangkat jadi raja. Setelah 8 tahun lagi, 16 tahun dia sudah mencari Tuhan. Akibatnya dia mencari Tuhan, 4 tahun kemudian sudah dia bisa berkuasa, ada kuasa untuk menghancurkan semua berhala-berhala. Dan selama hidupnya, berarti dari 20 tahun sampai 31 tahun katanya melayani sampai berapa? Berarti segitu semua rakyatnya
ikut Tuhan, meninggalkan berhala-berhala. Jadi hidupnya lo sungguh berarti membawa dampak dan pengaruh bagi orang-orang sekelilingnya. Bukan karena kepintarannya kan? Bukan. Karena masih umur berapa bulan, berapa tahun umurnya, sudah jadi raja. Bukan karena pengalamannya, prestasinya yang sungguh luar biasa, bukan. Tetapi dia mengambil sikap yang benar. Seumur masih muda dia, umur 16 tahun, dia sudah datang kepada Tuhan. Dan dia tidak main-main. Akhir hidupnya Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Dan selama hidupnya semua bangsanya takut kepada Tuhan. Tapi setelahnya juga ya itulah. Jadi mari adik-adikku sekalian, kalian masih muda, kalian bersyukur masih muda, belum 8 tahun sudah lebih ya. Berarti kau udah 16 tahun belum? Udah 16 tahun? Nah 16 tahun berarti sudah mencari Tuhan menurut ini ya. Jadi kita bersyukur sebelum 16 tahun juga sudah mencari Tuhan. Berarti kalau sebelum 16 tahun kita sudah mencari Tuhan, berarti kita seharusnya lebih daripada Yosua ya, benar gak? Ya masih muda kalian, bersyukur. Kalau saya umur 27, aku baru bertobat. Umur 27 saya baru bertobat. Namanya orang yang 27 kan sudah mempunyai dasar gitu, udah mempunyai pegangan yang keras gitu. Udah susah itu dia dibentuk. Karena sudah mempunyai dasar dalam hidupnya. Pegangan. Tapi kalau kalian masih muda, masih apalagi di bawah masih muda-muda seperti ini, masih mudah dibentuk oleh Tuhan. Beda dengan kami udah tua, harus jungkir balik dulu, banyak malah sudah banyak kan pengalaman-pengalaman pahit yang dirasakan. Jadi lebih berat lagi, tapi tetap kalau kita datang ke Tuhan gak melihat muda, gak melihat tua, kalau Tuhan mau bisa Tuhan mengubahkan sebagaimana Yosua ya. Mari adik-adik supaya kita sungguh-sungguh selama masih mudanya kalian supaya boleh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan nanti umur 20 tahun, April udah berapa? 22, ya 22 nanti kesananya dipakai Tuhan luar biasa ya. Kita lihat Livi, Adi ini masih muda, kita lihat berapa tahun ke depan dan yang sekarang. Nah yang sekarang yang menjadi apa yang kita lakukan sekarang menentukan masa depan kita. Jadi marilah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya apa yang kita rindu-rindukan kita bangun di dalam Tuhan supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan yang singkat ini Tuhan. Hamba-Mu sadar bahwa Hamba-Mu tidak sempurna dalam menyampaikan, tapi kesempurnaan adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan adik-adik kami ini waktu masih muda mereka Tuhan, boleh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami juga tahu Tuhan masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang membimbing mereka, menuntun mereka Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup mereka, sehingga boleh mereka Tuhan sampai nanti tua mereka juga Tuhan Yesus boleh mereka tetap di dalam Tuhan, bahkan boleh menjadi berdampak bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak buat Kak Norma atas firman-Nya, sangat memberkati tentang kita anak muda yang harus mempergunakan waktu kita itu untuk Tuhan. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Boleh dipersiapkan.
Boleh Bang Johan untuk doa persembahan dan penutup. Biar kiranya persembahan ini bisa menjadi korban yang harum Tuhan, korban bakaran yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Youth Kemah Daud Tuhan. Engkau yang berkati anak-anak di Youth Kemah Daud ini Tuhan. Engkau yang berkati komunitas ini Tuhan. Biarkan ini menjadi tempat sanctuary kami Tuhan di dalam Engkau. Biarkan tempat ini bisa menjangkau lebih banyak lagi jiwa Tuhan. Biarkan Kau kirimkan masing-masing daripada kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, entah itu di sekolah kami, di kampus kami, di tempat kerja kami, even ketika kami ada di jalan Tuhan, ketika kami ada di berpapasan dengan orang, biarkan kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, biarkan masa muda kami Tuhan seperti Raja Yosia Tuhan, kami bisa mencari Engkau Tuhan dalam setiap kesempatan yang kami miliki Tuhan. In every minute that we have, kami ingin lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini gak bisa hadir, dimanapun mereka berada, Engkau yang jamah, Engkau yang lawat mereka Tuhan. Engkau yang ingatkan kembali teman-teman kami Tuhan untuk bisa datang nanti di minggu depan bersama-sama dengan kami Tuhan. Untuk kursi-kursi yang ada di sini Tuhan, kami percaya bahwa kursi-kursi ini akan penuh Tuhan. Bahkan ruangan ini akan kepenuhan Tuhan dengan jiwa-jiwa nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Kak Norma, Bang Janer, Engkau yang berkati mereka Tuhan, Engkau yang berkati juga Debo. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan. Tambahkan terus Tuhan hikmat, Engkau tambahkan terus Tuhan berkat yang melimpah untuk mereka. Begitu juga dengan Bang Andi, Karani, ada Devan juga Tuhan. Engkau yang berkati juga keluarga ini Tuhan, semakin naik bukan turun Tuhan. Dan Engkau yang juga memberkati keluarga ini berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar mungkin kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau yang menjaga kami dalam perjalanan dari sini sampai kemanapun kami pergi dengan selamat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Dari seminggu ini, dari hari ini sampai dengan minggu yang akan datang, Engkau akan diberkati terus dan terus dan terus. Kita semua akan naik, bukan turun. Akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Karena itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Dan kami klaim firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oh ya, ada pengumuman. Ya kan Sabtu kita kan itu ya, youth ya. Ya kan minggu ketiga kan seharusnya. Cuman kita kan ada acara ya, si Kak Nia menikah. Jadi kita ke sana semua. Jangan ada yang nggak datang semua ke sana ya. Oke, jadi kita nanti dibicarakan lah untuk ibadah youth nanti ya, tiap Sabtu nanti lagi dibicarakan. Tapi hari Sabtu nggak ada dulu karena kita ada pernikahan Kak Nia. Tuhan Yesus berkati. Dan hari Jumat jangan lupa datang.